Jackson, selamat siang semuanya. Jam 11 kita praktek trading ya di saat jam bursa. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau membeli saham apapun itu di saat jam bursa, berarti mau digunakan untuk fast trade, silakan belilah saham yang IMAC-nya di time frame menit atau 30 second yang baru menghijau. Ingat garis bawahi baru menghijau. Nah, ini sudah yang hijaunya dari sini. Jadi yang baru menghijau itulah yang dibeli. Maka kita tungguin. Nah, contoh ini Goto 95 ini kita beli 9495. Bentar saya cek. Goto 94 di bid 5 over. Berarti belinya di 95. Jadi kalau menghijau itu baru beli. Ingat ya, yang baru menghijau. Yang bagus itu jika garisnya menghijau dan osilatornya di area positif. Contoh BRPT nih, bentar lagi nih. Ini kalau garisnya menghijau, nah itu yang dibeli. Kalau yang digunakan sebagai indikator utama adalah IMAC. Ada yang mau praktek? Kalau nggak ada, makin bagus. Kalau nggak ada, makin bagus. Supaya saya nggak ini. Nggak. Mau Pak Oli, mau Yes. coba. Oke, dicoba Bu ya. Kita cari sahamnya ya, saham-saham yang baru menghijau. Jadi ini bisa kita tungguin, ada BRPT, ada MEDC, ada Arto, GZCO, ini bisa. Kalau garisnya menghijau baru kita buy. Yang lain ada apa lagi contoh? Ya. Wah, DMF sudah. Jadi kalau belum menghijau, jangan dibeli. Nah, BRPT ini buy 18.30. 18.30 atau 8. Kalau pengen langsung sekarang posisinya itu ada di area bid. Kalau mau beli dan langsung dapat di area offer 18.35. It's a buy order. BRPT. $18.30, 18.35. Nanti kalau nggak berubah jadi kuning, harus sell. Jadi saat kuning dan posisi porto kita misalkan minus, itu harus sell. Jangan dibiarkan makin turun. DJ Jonel Sagayno Remix.
Dan selalu perhatikan ya, jadi jangan ditinggal kemana-mana setelah beli. Karena digunakan untuk fast trade. Ya, udah beli goto 95 Pak. Kenapa? Sudah beli goto 95. 95. Guto boleh ini juga mau menghijau ya. Ya, udah dapat goto 95. Nah, contoh BRPT. Ini kuning, ini harus sell. It's a sell order. Rugi 1 tick. Guto ya, selama masih menghijau masih oke. DJ Jonel Sagino Remix. Wood, undangan pesta. DJ Jonel Sagino Remix. Ada lagi yang lain? Goto yang beli Goto, perhatikan selama garis IMAX-nya masih hijau, masih hold. Tapi kalau menguning, silakan sell. Awas menguning Gotonya. Apa? Gotonya naik. Ini ada GZCO yang mau menghijau. GZCO. $166. It's a buy order.
Oke, itu cara pertama ya. Kalau mau fast trade, mencari saham yang IMAX-nya baru menghijau. Bisa juga, nah kalau IMAX ini memang ada di TradingView, adanya di TradingView. Nah kalau Bapak dan Ibu belum menggunakan TradingView, bisa menggunakan Stockbit di time frame menit. Kalau di Stockbit, Bapak dan Ibu silakan gunakan indikator parabolic SAR, super trend, dan Heikin ASI. Jadi time frame yang digunakan adalah time frame menit. Kalau candlenya biru pertama dan super trendnya pindah ke bawah, itulah yang dibeli. Atau biru pertama dan parabolic SAR-nya baru pindah ke bawah, itulah yang dibeli. Jadi kita tinggal menunggu saham-saham yang parabolic SAR atau super trendnya mau pindah ke bawah dan candlenya biru di time frame menit. Mencari sahamnya bisa dari screener fast trade. Kayak gini. FTPSST. Jadi ada ADRO, GJTL, TLKM. Ini dicek dulu di time frame menitnya. Contoh kayak gini. Ini ada AGRS, DJTM. Kita cek di time frame menit AGRS. AGRS ini super trendnya sudah di bawah, lewatin BJTM misalkan. Ini BJTM ini bisa ditungguin sampai super trendnya pindah ke bawah. Jadi mencari sahamnya bisa dari screener fast trade ini, fast trade signal. Ada film PTBA, TLKM. Contoh film. Nah, film ini sebentar lagi parabolic SAR dan super trendnya mau pindah ke bawah. Di saat pindah ke bawah, parabolic SAR dan super trendnya, di saat itulah waktunya beli. Jadi mencari sahamnya bisa dari sinyal fast trade. Atau kita bisa juga langsung ketik sahamnya, saham apapun yang kita inginkan, bisa kita lihat apakah super trendnya mau pindah ke bawah. Contoh, CRSN. Arsurin. Nah, contoh CRSN. Super trend dan parabolic SAR-nya mau pindah ke bawah. Ini tinggal kita tungguin. Kalau pindah ke bawah candle, saat itulah kita beli. Jadi yang menggunakan Stockbit, silakan gunakan ini. Kalau belum pindah ke bawah, jangan dibeli. Itu. Ada pertanyaan?
Silakan. Pak Oli, itu cukup satu aja ya Pak ya, parabolik pada saat kita membeli itu, pada saat parabolik pindah ke bawah. Karena biasanya kan super trend itu agak lama Pak nunggunya Pak. Sesuai materi tadi malam, jangan cuma satu. Kalau cuma pakai time frame 1 menit. Jadi misal ya, pertama Bapak gunakan candle-nya, candle HA, Ya, itu biru dalam pertama, kayak ini. ya, biru pertama plus parabolik SAR. Atau biru pertama plus super trend. 3 parabolik SAR plus super trend. Nah, mau pakai yang mana? Atau ada 4 sih. AA, PSAR, dan super trend. Paling sempurna itu. Ya, jadi ada 4, kita mau pakai yang mana? Kalau ketemu biru pertama dan parabolik SAR pindah ke bawah, yaitu beli. Kalau ketemu biru pertama dan super trend pindah ke bawah, itu beli. Parabolik SAR dan super trend sama-sama pindah ke bawah, beli. Atau HA biru pertama, parabolik SAR dan super trend pindah ke bawah di saat yang bersamaan, itu beli. Jadi ada 4 kondisi. Kalau tidak ketemu salah satu dari kondisi ini, jangan beli sahamnya. DJ Jonel Sagaino Remix. Ada pertanyaan? Nah, Silakan. itu Pak Oli, contohnya Pak Oli yang Goto itu. Kan baru biru pertama, bukan biru pertama sih, tapi parabolik SAR-nya biru, terus tiba-tiba yang kedua langsung parabolik SAR-nya pindah ke atas Pak Oli. Jual. Nah, ini kan posisi belinya, Pak. Posisi contoh Goto ini, biru pertama parabolik SAR pindah ke bawah. Itu kan beli. Lalu Ya. parabolik SAR pindah ke atas, itu jual. Jadi jangan tunggu makin turun. Betul. Memang kalau sahamnya ya, kalau hanya pakai parabolik SAR dan super trend ini kita tidak bisa mengidentifikasi sahamnya sedang sideways atau enggak. Tapi kalau menggunakan IMAC itu bisa kita tahu sahamnya sedang sideways atau enggak. Kalau IMAC-nya garisnya lurus, itu berarti sedang sideways. Yang mana tuh contohnya Pak Oli? Contoh, nah ini BRPT, MEDC, ini kan garisnya lurus. Garis IMAC-nya ini. Nah, ini sahamnya itu sideways. DJ Jonel Sagaino Remix. Jadi selama IMAC-nya lurus, potensi untuk dibeli itu cukup oke gitu Pak Oli ya. Jangan, nunggunya terlalu lama. Kalau saham sideways jangan dibeli. Karena kita semua itu sebenarnya nggak sabaran. Kita nggak sabaran beli saham yang posisinya nggak mau naik, nggak mau turun. Kan jadi kita yang terombang-ambing. Betul Pak, betul Pak. Dan dilatih cepat ya. Nah, fast trade tadi itu untuk Bapak dan Ibu yang sudah latihan transaksi ya. Nah, saat ini Bapak dan Ibu bisa latihan transaksi sesuai yang tadi malam. Kalau mau transaksi yang biru pertama, Bapak dan Ibu bisa cek. Kalau nggak mau ribet, ya kemarin sudah saya kasih daftar Kompas 100 dan LQ45.
bisa dicari sahamnya yang biru pertama. Dari saham LQ45 atau Kompas 100, apa hari ini yang biru pertama? Contoh, ya, time frame-nya gunakan time frame daily. ABMM, ini Kompas 100, biru pertama. Silakan hari ini dibeli. Oke. Agro, hari ini biru pertama. Silakan beli buat latihan. Ini Kompas 100. Yang LQ45, Akra, biru pertama, ini dibeli. Jadi hanya beli saham-saham yang biru pertama di time frame daily. Daftar saham-sahamnya tadi malam sudah saya kasih semuanya. Silakan dibuat latihan. Nah ini manual kan, supaya cepat bagaimana? Jadi memang banyak sekali yang agak manja, mau disuruh nyari aja nggak mau, maunya langsung pinter, langsung mahir. Latihan nggak mau. Oke, saya kasih jalan pintasnya untuk mencari saham yang biru pertama. Silakan gunakan WX Master Screener ini. Yang biru 1. Nah, inilah saham-saham yang daily-nya biru pertama. Di sini tinggal dicek. Di samping ini ada simbol dolar, ada simbol tanda pagar. Yang simbol dolar itu adalah Kompas 100. Ini dia, di ini sudah ada keterangannya. Yang simbol pagar itu adalah LQ45. Ini sahamnya yang biru pertama. Jadi silakan transaksikan. Dibuat latihan. Nah, untuk saham-saham yang lain yang harganya 53 sampai 500, silakan cek di sini nih. Yang tidak ada tanda pagar dan dolar, cek misal AGRS. Ini harganya nih 83. Amar 312. APLN 127. BABP 64. Ini yang dibeli untuk latihan. Jadi bagi yang belum memahami, silakan latihan supaya nanti ke depannya memang benar-benar memahami kondisi saham yang mau kita beli. Kalau mau. Kalau nggak mau latihan, langsung trading juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Silakan. TPI ngegas lagi. Tadi Yes. untuk melihat atau saham yang berpotensi misalnya dari sideways, contohnya BPE, BRPT sideways. Apa yang kita harus perhatikan untuk melihat bahwa saham itu sebentar lagi akan bereaksi? Oke. Untuk melihat, pertama lihat osilatornya. Ini garis ini. Kalau osilatornya ada di area positif, berarti dia mau bergerak. Satu. Yang kedua, kombinasikan dengan indikator MATS.
sorry. Parabolik SAR dulu. Parabolik SAR-nya kalau mau pindah ke bawah, berarti juga mau naik. Super trendnya pindah ke bawah candle berarti juga mau naik. Gitu. Kalau volume mempengaruhi juga. Volume, nah volume apa ini? Menit atau daily-nya? Oh. Kalau volume daily, nggak bisa untuk mempengaruhi tempo pendek. Karena volume daily itu dihitung mulai jam 9. Mulai jam 9 tadi pagi sampai saat ini. Kalau volume yang dilihat adalah volume menit juga. Kalau volumenya tiba-tiba membesar, nah itu juga tanda akan bergerak. Ini contoh nih. Ini kan volumenya makin membesar. Ya. Maka dia bergerak. Jadi kalau melihat volume fast rate, dilihat volume time frame menit atau 30 detiknya. TPIA membayangi BRPT. Kayaknya udah lepas UMA nih TPIA. Ini perhatikan nih Pak Ekon. Ini kan osilatornya ini kan mulai muncul nih, ada di area positif. Iya. Itu berarti dia akan keluar dari posisi sideways-nya. Yep. Ada lagi? Oli, hubungannya dengan MATS tadi apa? Belum? MATS. Nah, kalau MATS ini kalau sahamnya, candle-nya ngelewatin MATS, berarti dia confirm untuk naik. Jadi dari kuning berubah jadi biru. Ini berarti confirm untuk naik. Sebaliknya nanti garis biru ini berubah jadi kuning, berarti dia confirm untuk turun. DJ Jonel Sagayno Remix. Pak, kalau mau jual atau beli, mana yang baiknya kita pantengin? Apakah posisi bid offer, angka bid offer, atau kita lihat candle-nya ini? Lihat candle-nya. Candle-nya. Ya. Dan kalau mau jual, ya perhatikan juga. Jadi ada yang nunggu saat kuning itu baru jual. Bisa juga kita jual di saat osilatornya ini sudah mulai mengecil. Osilatornya sudah mulai mengecil, nah itu juga waktunya jual. Jadi misalkan masih hijau tapi osilatornya mulai melemah, mulai memendek, itu juga waktunya jual. Berarti saat positif, Pak? Kenapa? Saat positif ya berarti? Saat apa? Dia masih positif tapi sudah mulai mengecil gitu ya, Poli ya? Betul.
DJ Jonah Sagayno. Jadi contoh nih, sebelum kayak image-nya ini menjadi kuning, osilatornya ini pasti melemah duluan, makin pendek. Saat itulah kita jual. Image-nya masih hijau, tapi osilatornya itu mulai memendek. Nah, Oli, image biru sama hijau itu sama aja ya? Biru itu permulaan, kalau sudah hijau itu sudah mulai menguat. Termasuk ketika di bawah, osilator bawah. Ya, ada di bawah, posisi bawah atau atas ya. Sama. DJ Jonah Sagayno Remix. Pak Oli, kan Pak Oli selalu melakukan candle bayangan sekian persen, plus kemudian minusnya juga ada kalau saya lihat itu kan. Nah, Ya. itu kan menggambarkan potensi kenaikan. Betul. Nah, apakah berarti maksimumnya itu sebesar persentasi candle bayangan itu atau bisa lebih bahkan? Bisa lebih. Tapi bisa lebih, tapi lebihnya seberapa kita nggak tahu. Misalnya nih ada kasus candle bayangan plusnya 2%, kemudian minusnya 10%. Itu maksudnya bagaimana itu? 10%. Potensi naiknya 2%, potensi turunnya 10%. Dari harga open. Dari harga penutupan kemarin. Oh, dari harga open. Tapi hal yang seperti ini nggak bisa dipakai. Candle Walaupun- bayangan yang digunakan itu yang bagaimana? Kan gitu. Kalau ini kan nggak bisa dipakai nih. Ya. Kalau hanya ini saja, 2%, 10%, ini nggak bisa digunakan. Atau contoh, misal candle bayangannya 10%, low-nya min 1%. Hal yang seperti ini, kalau hanya ini saja, nggak bisa kita gunakan. Harus lihat. Maka harus kita lihat pertama candle-nya, candle HA-nya, candle HA. Apa? Biru pertama, kedua, ketiga. Tuh. Yang kedua, candle bayangannya berapa persen? Yang ketiga, candle bayangannya apakah sejajar atau tidak? Yang keempat, overnya habis atau over volume-nya habis atau tidak ada yang kosong-kosong. Yang kelima, bidnya tidak ada yang kosong. Kalau memenuhi 5 kriteria ini, candle bayangan tadi bisa kita gunakan. Contoh, candle-nya, candle HA biru pertama. Oke. Candle bayangannya 10% ke atas. 3, candle bayangannya sejajar. Overnya habis. Bidnya tidak ada yang kosong. Kalau 5-5-nya ini terpenuhi, tadi candle bayangan 10%, maka 10% ini akan tercapai. Jadi kalau kelima syarat ini terpenuhi, candle bayangannya bisa kita gunakan. Kalau enggak, jangan.
Nah, candle bayangan sejajar. Kemudian selain itu apalagi Pak Oli? Ini 5 ini. Nggak, maksudnya yang kalau yang untuk nomor 3 candle bayangan itu dia ada berapa kemungkinan? Sejajar? Sejajar dan tidak sejajar. Oh, itu 2 aja ya. Ya. Itu maksudnya kalau sejajar itu gimana Pak Oli? Tingginya sama Dengan candle sebelumnya. hari sebelumnya. Candle bayangannya sama dengan candle sebelumnya, Pak. Walau ekornya, ekor atas. Apa namanya Iya, itu? candle itu paling atas dan paling bawah itu namanya candle. Oke. Jadi ujung paling atas itu sejajar dengan candle bayangan. Oh, itu sejajar. DJ Jonas sa Gyno Remix. Biar putih. Ada lagi yang lain? BRPT. The sell order. Kayak contoh TPIA ini ya Pak Oli. Kenapa? Kayak ini contoh TPIA. Itu kan di jam 11 kan udah biru ya, tapi pestarnya itu masih di atas. Kayak udah naik ke atas. Nah itu gimana? Keputusan mau diambil gimana tuh Pak Oli? Jam 11. Ya jam 11-an itu kan udah biru kan? Itu biru. Jam 11 lebih berapa? 11.30 Pak, 11.30. 11.30, oke. Itu kan biru tuh. Oke. Ini. Super trendnya di bawah, tapi pesarnya di atas. Itu kondisi kayak gini, kalau ini gimana Pak? Keputusannya beli atau nunggu atau gimana nih Pak? Jam 11.30 ini ya, sesuai candle ini ya. Pesarnya di atas. Jangan beli. Kalau menggunakan pesar, belilah jika baru pindah ke bawah. Cuman itu. Parabolik SAR pindah ke bawah, itu beli. Inilah. Oli, Yes. misalnya kejadian seperti ini, kan kalau dari tadi pagi dia sudah naik tuh. Bagaimana kita tahu bahwa hari itu harga tersebut sebenarnya sudah harga atas, walaupun misalnya pesarnya baru pindah ke bawah pada saat saya melihat, gitu. Harganya di atas. Maksudnya sudah harga maksimum untuk hari itu. Nggak ada yang tahu harga maksimum hari itu. Oh, jadi Harga maksimum itu kan harga arah. Nggak ada yang tahu saham ini akan arah, nggak ada, Bos. oh nggak ada ya. Yang bisa kita tahu itu masih akan naik lagi atau akan turun. Kalau itu bisa. Apakah saham ini masih akan naik atau akan turun? Itu bisa. Dari mana? Dari indikatornya. TPIA, apakah akan turun? Iya, jika super trend pindah ke atas, parabolik SAR pindah ke atas, harganya pasti turun. Itu temporer ya. Ya. Ya, ada kemungkinan juga berikutnya nanti akan berubah lagi. Nah, Tren lalu pindah. kapan akan naik kan gitu?
Ya, betul. Akan naik jika parabolik SAR-nya pindah ke bawah candle. Super trend-nya pindah ke bawah candle. Itu akan naik. Kapan? Nggak tahu. Kan pertanyaannya, jam berapa super trend-nya akan pindah ke bawah? DJ Johnny. Jam berapa parabolik SAR-nya akan pindah ke bawah candle? Ya. Itu saya nggak tahu. Iya dong. Kalau tahu ya, kalau tahu itu, Suku. Jual rumah, Pak. kalau tahu jamnya, ngapain kita nungguin? Yo. Itu maksudnya. Pasang aja di tertinggi, Pak ya. Iya. Pasang aja di harga super trend-nya yang mau pindah ke bawah. Kalau tahu jamnya. Karena kita nggak tahu jamnya, maka kita tiap hari ngadain Zoom ini. Supaya nungguin. Oli, kadang-kadang Yes. kan waktu kita begini, waktu kita Zoom begini, tiba-tiba nanti kan harga bagus tuh naik, kemudian kita kepingin masuk, tapi kawan kita yang sudah lebih punya pengalaman, mereka sebutkan, oh jangan, ini harganya udah tinggi sekali nih, misalnya begitu. Itu bagaimana kita bisa tahu itu, maksudnya? Nah, masalah tinggi rendah itu kan masalah persepsi. Oke, ya. Raja, contoh. Raja hari ini harganya tinggi nggak? Ya, kalau hanya hari ini Raja harganya tinggi. Di berapa? Sudah karena apa? Karena sudah naik 20%. Raja. Di potensi nanti. Tapi apakah Raja masih bisa naik lagi apa enggak? Kan masalahnya di situ. Kalau masih mau naik lagi, walaupun hari ini sudah naik 20%, kan ya nggak ada masalah. Iya. DJ Johnny Sagayno. Tuh. Tahu apa lagi? GZCO sudah naik 15%. Saat ini GZCO itu sudah naik 15%. Apakah masih bisa naik lagi? Bisa jika kan gitu. GZCO nih. Kalau super trend-nya pindah ke bawah, harganya akan naik. Mau beli atau tidak? Ada yang bilang harganya ketinggian. DJ Johnny Sagayno. Kan? Ya, berarti jangan beli. Berarti persepsinya adalah ketinggian itu di angka berapa? Ngitungnya dari kapan? Kalau untuk fast trade nggak ada masalah. Ini udah rendah ini. GCCO ini harganya rendah. Kalau fast trade. Kalau untuk swing, ya DJ Johnny. harganya sudah ketinggian untuk GZCO. Bagi yang beli di 90, GZCO saat ini ketinggian kalau mau beli. Tapi kalau fast trade ya, super trend ini pindah ke bawah, ini beli. Pindah ke bawah nih. Jadi, Waktu beli ya, Pak? yes. Kalau di angka bid offer itu Pak Oli, itu kan ada di situ limit high. Limit high di mana? Ya. Bid offer. Kalau kita lihat di angka-angka bid offer itu, karena di sana itu limit high. Limit Ya. high. Limit Ada angka. high itu mungkin bantu Limit high lihat itu limit high arah itu maksudnya angka arah. Itu angka Harga- maksimal itu kan berarti kan? Iya. kenaikan 10%, 25% atau itu yang limit high itu Pak. Limit high itu berarti angka arahnya, angka arah atau angka limit Maksimum itu berarti kan? angka RD. Naik batas hari itu tertingginya itu. Tingginya ya kan hari itu ya. Iya yang diaturannya. Sesuai aturan 10% kan ada 25%, ada 35% ada.
Ada lagi? DJ Jonas, Dino Remix. Pak Oli tanya yang di luar itu Pak, yang ada supply zone sama demand zone. Nah itu tiap hari akan berubah-ubah ya Pak ya, garisnya Pak. Garisnya. Iya, tebel ininya gitu sesuai dengan bid offer yang terjadi pada hari itu ya Pak ya. Bukan. Bukan Pak. Jadi demand zone ini nggak akan berubah kalau dia nggak ketembus, Pak. Iya. Demand zone atau supply zone ini nggak akan berubah kalau belum ketembus. Berarti itu bisa patokan jangka panjang ya Pak Oli ya? Iya. Maksudnya sepanjang dia belum tertembus begitu maksud saya. Ya, maksud saya gitu. Jadi hari ini misalnya itu apa tebel supply zone-nya itu di posisi berapa gitu. Apakah besok itu masih tetap di posisi itu atau bisa berubah gitu Pak? Tetap. Selama belum ketembus tetap, tapi kalau ketembus bisa berubah. Contoh nih TPIA ya. Ini kan Ya. demand zone-nya di sini Pak nih. Iya. Ya. Nah, selama candle-nya ini tidak turun nembus demand zone, ini nggak akan hilang, nggak akan berubah. Tetap di situ ya. Tapi kalau ketembus, baru nanti hilang. Hilang ganti lagi. Ya. Oke, terima kasih Pak Oli. DJ Jonas, Dino Remix. Sebelas menit lagi. DJ Jonas, Dino. Pak Oli, Yes. boleh buka ini Pak Oli, stock price untuk TPIA. Stock price. Nah, itu yang ada bid offer itu Pak Oli. Ya. TPIA. Ya. DJ Jonas, Dino Remix. Ini Ya Pak Oli ya. oke. Karena kan sekarang 4860. Oke. Ah.
Kemudian kalau di apa ini kalau di MOS itu di sebelah kanannya itu ada tanda panah ke atas 150 gitu kan. Ini Ah. panah yang mana? Ada ya, nggak nampak di situ. Tapi Ini juga yang pakai mouse. Mungkin yang stock price yang itu yang biasa, Pak. di sell order saya bukanya. Oke, nah. Stock price ya? Ya, stock price sell order. Stock price. Stock done. Stock price di nomor berapa ya? 03 berapa? Oh, 0301. Dua- Oke, Ini ini stock ya. price kali ya. Oke, ada. 0302 nih, Pak. Ini stock price yang ini? Nggak, misal kita buka sell order misalnya. Sell order. Yang ini oke Pak Oli, ini nggak apa-apa, bisa sama aja yang tadi. Ini Pak Oli, oke. Oke. Ya, kan itu kan 48, 40 kemudian tanda panah. Nah, iya, tanda panah itu. Itu kan apakah berarti perubahannya akan ke atas dulu gitu maksud saya? Oh. Ini di sini saya belum bisa baca, belum paham perubahannya itu. Kadang-kadang dia tiba-tiba ke atas walau belum habis atau dia turun gitu, walau sebelah kanan belum habis gitu. Bagaimana cara bacanya ini? Ini saya baru tahu ada panahnya. Sebelumnya 4. Oh, oke. Harga opennya berapa tadi? TPIA harga las 48. 40 harga open. Mungkin yang ini karena harganya naik ya. Oh, dari Coba harga yang open. saham turun apa? Betul kan turun ya? Betul. Oh iya. Kemungkinan ya ini karena sahamnya turun dari harga open. pembukaan. Dari harga close kemarin. Ya, dari harga penutupan kemarin tuh, Pak. Ya, harga close kemarin. Ya. Nah, seperti ini. Bagaimana kita tahu sesudah ini dia akan naik dulu gitu atau akan turun? Nggak tahu ya. Ya bukan dari sini taunya. Oke. Dari sini bisa ini akan naik kalau ini berapa? Ini 95 ya. Ya. Jadi ini kan ada 1.513 sekian nih. Oke. Nah, kalau ini habis, nah itu baru akan naik. Ini kan 1.500, tiba-tiba tinggal 100 lot gitu. Itu tanda mau naik. Kalau dari sini. Kalau dia habis. Kenapa? Kalau dia belum habis, apakah bisa dia pindah ke bawah? Kalau dia belum habis. Ya bisa, pindah ke bawah bisa nggak? Bisa. Kalau ini 94-nya ini kan 18 sekian nih. Kalau ini habis, pindah ke bawah. Tinggal kebalikannya. Itunya naik 94-nya naik ke atas posisinya. Kasus ini kan walaupun belum habis, dia berubah 94, 95 gitu, maksud saya gitu. Iya, ini Bapak bisa naikkan bisa nih. Kalau hanya menaikkan sebentar itu bisa. Contoh ini ya, TPIA sekarang 4900. Ya. 4890. Coba Bapak buy 4900 kan naik atau sekarang nih buy 4910. Ini naik. Oh gitu, walaupun cuma satu lot. Iya, tapi habis itu turun lagi. Iya. Oh, yang mempengaruhi itu. Maka di sini kita sebenarnya harus cepat menganalisis, misal GoTo ya. Ini kan ada yang namanya stock done. Oh ya. Nah kalau di sini di stock done ini merah, lalu banyak transaksinya kayak gini, ini berpotensi untuk turun. Merah itu jual berarti ya? Ya, jadi kalau di done-nya ini lebih banyak merah dan posisi merahnya angkanya besar-besar, itu nggak lama akan turun. Sebaliknya, kalau di stok done-nya ini banyak warna biru, maka nggak lama akan naik. Kalau GoTo saat ini gimana tuh, Pak? Kenapa?
Kalau Dulu kondisi saat ini, ya, lihat grafiknya. Goto masih sideways. Ini garisnya lurus. 9495 sideways-nya. Di posisi saat ini masih sideways. Iso. Oh. Satu setengah menit lagi. PUBG. Yes, PUBG. Keren. Waduh. It's a buy order. jadi kalau PUBG saat ini kondisinya masih oke untuk dibeli nih Pak. Bukan Pak, ini bukan oke dibeli. Bapak ngejar ini namanya. Kenapa nggak dari sini belinya? Saat mulai hijau ini loh. Kenapa nggak beli di sini? Baru tahu? Baru tahu, oke. Baru tahu ya biarkan. Oh. Kenapa baru tahu? Karena nggak memantau. Jadi kalau saat ini kayak gini ya kurang inilah Pak ya. Salah ya Pak ya. Ya udah telat kan? Udah telat banyak. Ini beli boleh beli, tapi nanti kalau kuning harus cepat lepas. Gitu. Oke, sudah close. Terima kasih semuanya. Happy cuan hari ini. Makasih Pak Oli. Sampai Terima jumpa kasih, sesi Pak kedua. Terima gaji. Terima kasih Bos.